akan mereview, meresensi, dan mengulas secara singkat, bahkan juga mengomentari buku yang sangat fenomenal sekali karya Bapak Munib Khatib yang berjudul Gurunya Manusia. Buku ini adalah bestseller yang sangat bermanfaat untuk para pendidik juga para orang tua. Saksikan video ini sampai lengkap, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at Gangkem Inggris Official Channel with me Ferry Agung Pribadi. Dalam kesempatan video ini, saya tidak membahas tentang materi pembelajaran bahasa Inggris ya. Kita melenceng sedikit karena channel Gangkem Inggris ini juga channel pendidikan. Jadi ada baiknya juga saya akan sharing tentang pendidikan atau buku-buku pendidikan yang sangat insya Allah bermanfaat ya bagi semuanya pun. Dan pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang berjudul Gurunya Manusia karya Bapak Munib Khatib. Buku ini adalah buku bestseller yang diterbitkan pada tahun pertama ya, cetakan pertama tahun 2011 tepatnya bulan Mei 2011. Saya sendiri membeli buku ini yang pertama kali ya. Ini adalah buku yang cetakan yang kedua. Saya pertama dulu membeli cetakan yang pertama itu sekitar tahun 2012 ya. Dan sangat bagus. Akhirnya buku cetakan kedua pun saya juga membelinya. Ini yang cetakan kedua, cetakan 2016. Dan sengaja dalam video ini saya terinspirasi untuk membuat konten tentang review buku ya. Karena saya lihat-lihat untuk konten kreator yang mereview tentang buku, mengulas, meresensi tentang buku itu masih jarang sekali ada, tapi tidak sebanyak konten-konten yang mengulas tentang produk elektronik yang lainnya ya, produk-produk yang lainnya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, semoga bisa menimbulkan minat baca yang lebih, kesadaran literasi yang lebih untuk masyarakat Indonesia ke depan, untuk Indonesia yang lebih baik lagi, juga bermanfaat bagi mereka-mereka yang kiranya belum sempat untuk membaca buku, sedikit bisa merasakan ulasan isi dari buku-buku yang akan saya review, tapi secara singkat saja. Oke. Membaca buku itu this is very important ya, kita semuanya bahwa membaca buku itu sangat penting, karena menurut saya ketika saya membaca sebuah buku maka sama dengan itu mengambil, belajar atau merampas ya, bisa dikatakan merampas apa enggak ya, itu ilmu-ilmu dari seorang penulis atau pengarang buku tersebut. Karena biar bagaimanapun ketika kita mengarang buku itu tentunya semua knowledge, pengalaman, pengetahuan itu sudah dicurahkan dalam buku ini. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Munib Khatib yang telah menulis pengalaman dan pemikirannya dalam buku-buku ini. Beliau adalah salah satu penulis buku pendidikan yang rata-rata bukunya adalah bestseller ya, bestseller semuanya rata-rata. Ini bukunya tidak hanya Gurunya Manusia. Saya sendiri memiliki 5 buku dari Bapak Munib Khatib ini karena saya sangat merasakan manfaatnya ya, dari buku ini sangat merasakan manfaatnya. Ada selain Gurunya Manusia, beliau juga menulis Sekolahnya Manusia, ada Sekolahnya Manusia. Kemudian juga menulis Orang Tuanya Manusia, kemudian juga menulis Kelasnya Manusia. Dan yang terakhir ini yang saya punya itu ada Sekolah Anak-anak Juara. Jadi semua buku-buku ini sangat menginspirasi saya dan banyak merubah mindset saya tentang how to be the best teacher and how to be the best parents ya, terutama bagaimana kita menjadi guru yang lebih baik lah, tidak the best lah, tidak terbaik, tapi bisa lebih baik gitu saja. Oke. Beliau ini juga mendapatkan predikat sebagai Inspiring Educator tahun 2013 yang disematkan oleh Mizan Group. Ya, buku ini nanti ada 255 halaman dari 5 bab dan diterbitkan oleh Kaifa PT Mizan Pustaka. Jadi sebelum saya review ya isinya, nanti bisa bila menginginkan atau bila berkeinginan untuk membaca lebih detail lengkap buku ini, bisa dibeli di toko-toko terdekat. Oke, sekilas tentang buku Gurunya Manusia ini, karya Bapak Munib Khatib ini, beliau menuliskan
buku ini menjadi di dalamnya menjadi 5 bab ya. 5 bab. Yang pertama itu nanti ada bab majulah pendidikan Indonesia, yang kedua adalah menjadi gurunya manusia, bab ketiga dengan apersepsi, bab keempat itu adalah belajar mengajar dengan multiple intelligences, dan yang kelima adalah membuat lesson plan yang kreatif. Satu persatu akan saya ulas ya, akan saya review, dan sedikit saya beri komentar-komentar sedikit. Jika tidak setuju dengan isi buku ini atau bahkan tidak setuju dengan komentar saya, bisa kita berdiskusi dan saling sharing demi kemajuan pendidikan Indonesia dan kemajuan kualitas generasi muda penerus bangsa Indonesia. Oke. Bab yang pertama, Pak Munif menuliskan majulah pendidikan Indonesia, yang di sana ada beberapa kutipan-kutipan yang saya sangat terinspirasi dan sedikit banyak telah merubah mindset saya juga, bahwasanya dikatakan tidak ada guru yang tidak mampu mengajar dan tidak ada murid yang bodoh. Ini kan sangat kontradiktif ya dengan mindset saya ya, mindset saya sebelumnya atau mindset kita semuanya ya, bahkan mindset kita semuanya, bahwasanya kita sering kali menjustifikasi bahwasanya dia tidak bisa mengajar, dia tidak bisa diajar, dan dia bodoh dan sebagainya. Tapi di sini Pak Munif Khatib menyangkal semua itu, karena tidak ada guru yang tidak bisa mengajar. Jika mau belajar, yang ada adalah guru yang tidak mau belajar, dan tidak ada murid yang bodoh, karena mereka itu semuanya mempunyai kecerdasan, kelebihan masing-masing. Bahkan kita tahu bahwasanya manusia itu kan ahsani taqwim, jadi diciptakan sebaik-baik penciptaan. Jadi menurut saya pribadi memang benar, ini tidak ada manusia yang bodoh. Mereka semuanya mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai kecerdasan yang perlu ditingkatkan masing-masing. Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang mereka miliki, yang kita miliki tentu, karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Karena manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Tapi kita dianugerahi otak, dianugerahi pikiran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukurinya dengan bagaimana cara menutupi kelemahan itu dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dan itu kita pasti punya kelebihan. Tugas kita adalah bagaimana mencari kelebihan itu, dan tugas guru adalah bagaimana menemukan kelebihan yang dimiliki oleh murid sehingga dia mampu untuk menonjolkan kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Itu yang di bab pertama. Beliau juga menuliskan, dikutipkan di sini juga, bahwasanya guru adalah manusia pembelajar. Guru adalah manusia pembelajar. Jadi beliau mengisahkan ketika beliau ditanya oleh seseorang, Pak Munif, dalam buku ini, bagaimana cara memilih sekolah yang baik. Dan jawaban beliau ini sangat-sangat di luar pemikiran saya sebenarnya, karena pada umumnya kita semua kalau mencari sekolahan yang baik untuk referensi sekolah lanjutan untuk buah hati kita, untuk siswa-siswi kita, semisal dari tingkatan taman kanak-kanak ke SD atau ke madrasah ibtidaiyah, dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ke SLTP atau madrasah sanawiyah dan seterusnya, itu yang kita lihat pasti itu tentang suasana gedungnya, bagaimana keelitan sekolahnya dan sebagainya. Pokoknya penampakan fisik yang rata-rata kita lihat. Tapi Pak Munif di sini menjawab bahwasanya untuk mencari sekolah yang baik itu mudah. Satu, tanyalah berapa kali para dewan guru mengadakan pelatihan keguruan. Itu kan sangat-sangat di luar pikiran kita semuanya. Yang pikiran saya sajalah, pikiran saya sebelumnya saya tidak berpikir seperti itu, tapi setelah membaca buku ini, ya benar juga ya. Karena semakin banyak sekolah melakukan pelatihan guru, semakin banyak sekolah itu melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kualitas mutu guru, berarti sekolah tersebut adalah sekolah yang gurunya pun mau belajar. Karena kita itu sering ironi dan paradok atau ironi ya. Kita menyuruh murid kita untuk senantiasa belajar, banyak membaca, banyak mengerjakan tugas dan sebagainya, sementara kita sendiri guru itu tidak mau membaca, tidak mau belajar dan terus belajar lagi. Jadi kan itu kan ironi, tidak sinkron. Jadi ketika Pak Munif menjawab bagaimana sekolah yang baik adalah sekolah yang sering melakukan pelatihan guru, itu sangat logis sekali. Karena ketika
guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari, kan istilahnya seperti itu. Itu sangat-sangat inspirational menurut saya jawaban seperti itu. Di bab yang kedua, Bapak Munib Khatib menuliskan di sini babnya itu adalah menjadi gurunya manusia. Jadi bagaimana cara menjadi gurunya manusia. Ini pun dari judul bukunya dan dari babnya, bab-bab yang ada di dalamnya pun juga sangat-sangat menggugah kita untuk ini maksudnya apa sih buku ini? Bukannya selama ini kita menjadi gurunya, ya gurunya manusia. Masa gurunya siapa? Mereka semuanya juga manusia. Murid-murid kita semua juga ada manusia. Jadi kalau saya pribadi mengartikan guru ini bukan hanya guru yang ada di sekolah dasar, sekolah lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan formal atau non formal, atau yang ada di kelas yang mempunyai seragam dan sebagainya, bukan. Bahkan kita pun sebagai orang tua itu adalah guru untuk buah hati kita semuanya. Dan sebagai makhluk yang bersosial, kita juga bisa harusnya menjadi guru di masyarakatnya masing-masing, minimal menunjukkan bagaimana untuk cara berbuat baik, tidak menyakiti dan tidak mengganggu orang lain yang bisa ditiru oleh orang lain. Itu pun juga kita menjadi guru. Jadi ketika kita berbicara tentang guru itu jangan dipersempit, menurut saya tidak bolehlah dipersempit maknanya bahwa guru itu yang berseragam, yang mempunyai ikatan dinas dengan lembaga formal ataupun non formal. Bahkan orang tua pun adalah guru. Bahkan dikatakan, dikutip-kutip di buku lainnya bahwasanya pendidikan madrasah pertama seorang anak itu adalah orang tua, terutama adalah ibu. Jadi ketika melihat judul dan isinya yang mengatakan gurunya manusia, itu sedikit menggelitik. Nah, terus mereka itu siapa kalau bukan manusia? Ternyata Pak Munib menghendaki di sini bahwasanya maksudnya manusia itu adalah terkadang, bahkan seringkali kita itu menjadikan murid kita, menjadikan buah hati kita atau siswa-siswi kita itu bukan layaknya seperti manusia. Entah seperti apa seperti robot yang ketika kita on kan mereka harus berjalan, dan kita off kan mereka harus berhenti. Ketika kita suruh harus mengerjakan, dan ketika kita larang harus berhenti sesuai dengan kehendak kita. Itu kan berarti mereka seperti robot. Padahal mereka sendiri itu mempunyai keinginan, mempunyai hobi atau sesuatu yang diangan-angankan mereka. Dan itu adalah tugasnya guru, tugasnya kita semuanya untuk mengerti dan menjelajahi kemampuan kreativitas mereka itu agar bisa meningkat. Di sini nanti dijelaskan di bab yang kedua bagaimana menjadi gurunya manusia. Di sini Pak Munib mengutip bahwasanya di hadapan gurunya manusia setiap anak adalah juara. Ya, di hadapan gurunya manusia setiap anak adalah juara. Ini pun juga sedikit menjadi bahan pemikiran kita semuanya. Bagaimana bisa juara? Karena dalam peringkat ya, misalnya dalam peringkat rapot, ranking dan sebagainya, itu kan harus ada juara 1. Juara itu ya 1, 2, 3. Bagaimana setiap anak bisa juara? Ternyata di sini dijelaskan, dalam buku ini dijelaskan bahwasanya setiap anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing. Ya, jadi jika burung itu ya kecerdasannya adalah kemampuan utamanya adalah terbang. Jika ikan adalah kemampuan utamanya adalah berenang. Jika kucing kemampuan utama ya berlari dan sebagainya. Kancil itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tak jarang kita itu kenapa tidak menjadi gurunya manusia, karena kadang kita itu mengajari, misalnya mengajari burung untuk berenang atau mengajari ikan untuk terbang. Itu bukan mengajari, bahkan itu bisa membunuh. Jadi nanti di bab yang keempat ada multiple intelligences, mengajar dengan multiple intelligences, yaitu mengajar sesuai dengan kemampuan utama yang dimiliki oleh para siswa. Jadi jika kemampuannya adalah kinestis, tentang gerak, ya diajari tentang gerak, tentang bahasa dan sebagainya. Nanti bisa saya jelaskan di review ya. Saya jelaskan reviewnya di bab yang keempat. Ini masih yang bab yang kedua. Jadi tugas guru di sini bagaimana untuk menjadi gurunya manusia itu yang utama adalah menurut Pak Munib Khatib ini adalah guru harus senantiasa mampu dan mau untuk menjelajahi kemampuan siswa. Dengan menjelajahi kemampuan siswa, mereka akan menemukan kelebihannya di sini, kelebihannya di mana. Jadi itu adalah tugas utama seorang guru untuk menjadi bagaimana predikat gurunya manusia yang
tidak menganggap siswa ini adalah robot. Oke. Jadi kalau saya komentari sedikit memang ini sangat sulit sekali, sangat sulit untuk menjadi gurunya manusia, ini sangat sulit sekali karena kita seringkali masih mempunyai ego, masih mempunyai ya sesuatu yang kurang baik. Tapi yang terpenting di sini menurut Pak Munib adalah bagaimana guru yang baik itu, bahkan beliau menstandarkan di sini ya, menstandarkan guru yang profesional itu adalah guru yang mau terus belajar. Kenapa? Karena guru itu manusia pembelajar. Bagaimana dia mengajar kalau dia sendiri tidak mau terus belajar? Bagaimana dia terus menyuruh muridnya, siswanya atau buah hatinya untuk belajar sementara mereka sendiri tidak belajar? Dalam buku yang jumlah halamannya 255 halaman ini, Pak Munib juga sedikit menyinggung tentang kualitas pendidikan di negara-negara maju ya, di negara-negara maju terutama yang nomor satu yang pada saat buku ini ditulis adalah kualitas pendidikan pertama yang paling baik di dunia ini adalah di Finlandia. Beliau juga menuliskan sedikit tentang gambaran bagaimana pendidikan di Finlandia yang mempunyai kualitas kompetensi membacanya itu nomor satu sedunia, kualitas kompetensi sainsnya juga nomor satu sedunia, dan yang terpenting adalah kualitas problem solving pendidikan di Finlandia itu siswa-siswinya juga nomor satu di dunia. Padahal mereka itu belajar tidak lama. Mereka belajar hanya 6 jam dalam satu hari dan tidak ada full day school atau full pelajaran, tidak seperti itu. Tapi kenapa kok bisa menjadikan Finlandia itu adalah kualitas pendidikan di Finlandia itu terbaik di dunia? Karena ternyata di sini dituliskan bahwasanya salah satu resepnya adalah karena di sana itu menentukan yang sangat digenggam erat itu adalah penekanan pada proses, bukan pada hasil. Jadi bagaimana proses itu bisa dijalani dengan baik. Banyak kita ungkapan yang mengatakan bahwasanya hasil tidak mengkhianati proses, meskipun ada satu dua yang tidak sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan proses kita. Karena mereka menganggap remedi di sekolah itu bukan sebuah kegagalan, tapi sebuah perbaikan. Kita selama ini menganggap kalau yang remedi itu yang gagal, berarti yang tidak lulus ujian itu remedi. Iya, yang tidak lulus ujian itu remedi, tapi proses remedinya itu kita tekankan di sini, diminta untuk ditekankan untuk itu bukan sebuah proses kegagalan, tapi untuk memperbaiki yang kurang baik. Karena fitrah manusia itu memang mahalul khata' wan nisyan. Menurut saya kan seperti itu. Menurut pengetahuan saya ya, ada ungkapan mahalul khata' wan nisyan, al insanu mahalul khata' wan nisyan. Jadi sangatlah wajar jika ada perbaikan, dan manusia yang baik itu kan bukan yang terus baik, tapi yang salah dan mau memperbaikinya. Oke. Mengintip tentang sekilas pendidikan di Finlandia itu ada di sini di halaman 26 dan 20, di halaman 26 dan 27 lebih detailnya nanti bisa yang berkeinginan bisa membacanya ya, tentang atau browsing-browsing tentang bagaimana pendidikan di Finlandia bisa diterapkan atau tidak di Indonesia dan sebagainya, itu bisa diangan. Yang penting kita banyak untuk mempunyai rasa ingin tahunya gitu, ingin tahunya itu lebih banyak. Jadi sekali lagi di bab tentang menjadi gurunya manusia tadi, Pak Munib mengatakan untuk menjadi guru profesional itu standarnya adalah mereka harus mau belajar. Ini yang perlu kita tekankan bareng-bareng. Saya juga sedang belajar bagaimana terus belajar untuk menjadi lebih baik, dan itu adalah standar untuk guru profesional, bukan ujian profesi, bukan seperti itu ya. Yang ketiga, beliau menuliskan apersepsi, yaitu pentingnya melakukan apersepsi dalam rangka proses pembelajaran, entah itu di rumah atau di sekolah. Pentingnya sebuah tinjauan ulang, mereview, melakukan ice breaking agar suasana mood on kita itu semua, moodnya dari siswa atau buah hati kita itu bisa on lagi. Jadi pentingnya ice breaking dan macam-macam ice breaking, macam-macam hiburan-hiburan yang bisa diterapkan oleh seorang yang sedang mengajar siswanya atau mengajar muridnya atau mengajar buah hatinya, itu bisa diterapkan. Di sini dijelaskan contoh-contohnya. Yang di bab keempat beliau menuliskan bagaimana belajar
dengan multiple intelligences ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya teori multiple intelligences ini ditelurkan oleh Howard Gardner ya. Oleh Howard Gardner bahwasanya setiap anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap anak mempunyai kecerdasan masing-masing. Jadi tidak bisa kita menjustifikasi menurut beliau tidak bisa kita menjustifikasi anak yang tidak mampu ini berarti bodoh, atau anak yang tidak mampu ini berarti bodoh. Jadi pasti ada kemampuan lain yang dimilikinya karena setiap anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing. Ada 9 teori kecerdasan multiple intelligences ini yang ditelurkan oleh Howard Gardner, yang dituliskan oleh Pak Munif di sini juga. Bahwasanya yang pertama itu adalah kecerdasan bahasa. Jadi memang ada siswa, anak buah hati, atau ya kita itu yang kemampuan kita itu yang lebih adalah di bahasa. Bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara menulis, bagaimana cara merangkai kata-kata, itu namanya kecerdasan bahasa. Dan yang orang yang cerdas bahasa itu tidak harus cerdas semuanya, dan tidak bisa dikatakan bodoh ketika dia tidak bisa main sepak bola. Karena itu nanti kecerdasan berbeda. Dan sebaliknya, orang yang pintar sepak bola tapi di akademiknya itu tidak peringkat misalnya, itu tidak bisa dikatakan bodoh karena dia mempunyai kecerdasan yang lainnya. Jadi kecerdasan bahasa yang pertama ini ada 9 teori kecerdasan, ada 9 macam kecerdasan ya yang ditelurkan oleh Pak Mr. Howard Gardner ini menurut teori multiple intelligences. Yang kedua itu teori kecerdasan logika matematika. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Bukan masalah ya sebenarnya, yang perlu kita luruskan bareng-bareng karena selama ini kita menganggap anak yang cerdas itu anak yang nilai matematikanya tertinggi. Padahal itu cuma satu aspek dari teori kecerdasan multiple intelligences ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan anak ini yang cerdas ini anak yang itu cerdas dalam bidang matematika. Ya. Jadi tidak boleh kita kadang kita itu tidak adil mengatakan anak yang pandai dalam matematika itu pandai semuanya, tidak seperti itu. Akhirnya dia yang paling cerdas, dia yang paling pintar dan sebagainya. Itu kita sangat-sangat kadang kita itu zalim dan tidak adil karena kasihan anak yang lainnya, kecerdasan yang lain, kecerdasan bahasa, kecerdasan kinestik dan sebagainya itu seakan-akan dihilangkan oleh kecerdasan satu aspek kecerdasan ini. Yang ketiga, teori multiple intelligences ini membaginya ya kecerdasan visual spasial. Visual spasial itu dia cerdas dalam menganalisa objek, menganalisa benda, menganalisa yang dilihat oleh matanya. Biasanya seperti ini anaknya adalah gemar untuk menggambar dan sebagainya. Makanya tidak semua anak yang peringkat 1 di sekolah itu juara menggambar. Kadang yang juara menggambar itu anak yang peringkat di bawah, di tengah, atau yang lainnya. Tidak seperti itu karena dia memang memiliki teori memiliki kecerdasannya adalah kecerdasan menggambar atau kecerdasan visual spasial. Inilah tugas-tugas yang rumit ya sebenarnya. Makanya guru harus manusia pembelajar itu memang benar-benar, dan itu memang sangat-sangat berat bebannya. Untuk menemukan si A ini adalah mempunyai kecerdasan yang aspek yang mana, si B aspek yang mana, itu adalah tugas yang sangat berat dan itu membutuhkan pemikiran, penelitian dan juga usaha-usaha yang lebih. Jadi di sini dijelaskan juga Pak Munif Khotib ini menuliskan di sini ada 3 macam guru. Yang ini ya mungkin bisa saja kita tersinggung ya. Saya juga kadang ya merasa saya bagian mana ya? Saya sendiri juga belum begitu tahu. Jadi Pak Munif mengatakan di sini menuliskan ada 3 tipe seorang guru. Yang pertama adalah guru robot. Guru robot itu menurut beliau adalah guru yang masuk kelas atau menemui siswanya, ngajar, habis itu pulang. Jadi tidak ada referensi, tidak ada keinginan untuk lebih tahu pada muridnya. Terus habis itu bagaimana pelajarannya saya tadi sudah ditangkap apa belum, tidak ada persepsi, tidak ada review dan sebagainya. Pokoknya ngajar, datang, ngajar, pulang, datang, ngajar, pulang, masuk, ngajar, pulang, masuk, ngajar, pulang, seperti itu. Kalau dalam bahasa Jawa babah nolas, pokoknya saya sudah memenuhi kewajiban saya untuk mengajar. Bahkan menurut saya itu bukan sudah belum memenuhi kewajiban, karena seorang guru itu kan mengajarnya itu ya harus ya kita belajar bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Yang kedua, Pak Munif menuliskan tipe guru yang kedua adalah guru yang materialistis.
Nah, ini juga sangat apa namanya di sini ada di sini guru materialistis, yaitu guru yang semuanya dihitung dengan uang. Jadi tidak ada nilai keikhlasan sama sekali. Ya, pokoknya 1 jam berapa, berani berapa, 1,5 jam berani berapa, satu pertemuan berapa, itu dihitung dengan uang. Pokoknya money oriented ya, materialistis. Hitung-hitungan seperti hitung-hitungan jual beli. Kalau memang ada, kalau ada yang mengatakan wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila ya. Jangan membeli ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Tapi kan itu masih ada panjang penjelasannya lagi. Jadi kita pilih bagaimana yang ini tugas guru, bagaimana itu tugas wali santri, wali murid atau orang tua. Jadi kalau saya pribadi ya tetap, meskipun ini nanti apa namanya masih secara apa tafsirnya masih panjang dan sebagainya, saya lebih suka dengan teori dengan ayat Al-Qur'an yang kalau seorang guru ya wala tattabi'u ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalau saya pribadi menggunakan ayat itu ya, jadi ikutilah orang-orang yang tidak meminta bayaran. Jadi di sini Pak Munib ini juga apa namanya menuliskan tipe guru yang kedua, itu guru yang materialistis, dihitung-hitung semuanya, dihitung seperti layaknya jual beli ilmu, jual beli barang, yaitu jual beli ilmu. Oke. Yang ketiga, yang ini yang baik ya, yang baik yang kita harus usahakan, saya juga belajar, semuanya harus belajar semuanya, yaitu gurunya manusia. Itu bagaimana? Ya ikhlas, dedikasinya penuh, dan mempunyai jiwa seorang guru atau ruhul asatid. Saya ingat dulu itu ada mata kuliah yang menjelaskan bahwasanya al-maddah itu muhimmah. Jadi materi itu penting, metode itu juga penting. Tapi yang terpenting adalah ruhul asatid aham. Jadi jiwa seorang guru, naluri seorang guru itu memang yang paling penting. Bagaimanapun itu materi, bagaimanapun itu metode dan sebagainya, kalau dia tidak mempunyai jiwa seorang guru, saya kira juga sulit untuk menjadi guru yang baik. Jadi pun begitu dengan sebaliknya, dia mempunyai jiwa seorang guru, tapi dia tidak mempunyai apa namanya teori, tidak mempunyai metode, tidak mempunyai bahan dan sebagainya, juga kurang baik. Jadi harus bareng-bareng ya, harus bareng-bareng. Itu yang Pak Munib katakan di sini, yang apa namanya tipe-tipe guru itu seperti itu. Ada guru robot, guru materialistis, dan gurunya manusia. Bisa nanti, jika ini saya jelaskan singkat-singkat saja ya, jika nanti apa namanya ingin lebih detailnya, bisa dibeli di toko-toko, di online juga bisa, agar pokoknya kita semoga ya video ini, semoga itu tujuan saya, semoga video ini bisa lah menggugah kemauan kita untuk lebih banyak membaca, lebih banyak belajar, dan juga ini sebagai sharing saya juga yang belum sempat membaca, sedikit banyak bisa mengetahui isinya. Oke. Teori kecerdasan yang berikutnya yang dijelaskan di multiple intelligences adalah kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik itu adalah kecerdasan tentang gerakan. Jadi kadang kan sering kita melihat ya, anak yang di kelas itu tidak begitu menonjol apa namanya akademiknya, peringkatnya juga tidak menonjol lah, tapi dia pandai bermain voli, dia pandai bermain sepak bola, dia pandai bermain olahraga bulu tangkis dan sebagainya. Itu berarti dia memiliki kecerdasan kinestik, dan kita tidak bisa menjustifikasi mereka semuanya itu yang tidak peringkat di kelas itu menjadi anak yang bodoh karena dia memiliki kecerdasan yang lain. Oke, yang kelima itu adalah kecerdasan musikal. Ya, ini tidak semua orang memang mempunyai kecerdasan masing-masing. Ada yang dia itu pandai sekali dalam bermain musik ya. Jadi ketika melihat nada, mendengarkan nada-nada dan sebagainya, dia langsung bisa. Diajari bergitar juga bisa, Nah ini kalau memang tidak mempunyai kecerdasan ya sulit untuk diajari. Ya, tugas kita itu bagaimana menggali. Tugas kita menurut beliau ya. Ini saya menyampaikan ya, kita sama-sama belajar. Itu menggali kemampuan mereka, di mana sebenarnya mereka itu mempunyai kecerdasan apa yang mereka miliki. Ketika kita melihat anak kita, murid kita itu mempunyai kecerdasan bahasa, ya latih tentang kebahasaan, tentang pidato dan sebagainya. Ketika melihat buah hati kita atau siswa-siswi kita itu mempunyai kecerdasan tentang logika matematika, berarti dia harus diikutkan di hubungan yang berhubungan dengan matematika. Tapi yang sering kita lihat adalah kita sering memaksakan kehendak guru, kehendak kita demi nama baik kita atau nama baik sekolahan
sekolahan atau madrasah kita. Jadi anak ini tidak bisa, misalnya kecerdasannya bukan, hobinya kecerdasannya bukan di bidang bahasa, tapi untuk nama baik sekolah, untuk nama baik kita akhirnya paksakan dan tidak sedikit ya kasus yang demi meraih sebuah trofi, demi meraih untuk sebuah kejuaraan, nama baik lembaga, nama baik orang tua dan sebagainya, mengorbankan itu. Sama dengan mengajari ikan tidak diajari berenang, tapi diajari untuk terbang. Itu kan sama dengan membunuh ikan. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama dan kita belajar bersama-sama. Yang keenam itu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini, apa itu kecerdasan interpersonal? Itu adalah kemampuan berhubungan baik dengan orang lain. Atau nanti bisa disebut dengan afektif ya. Afektifnya itu seperti apa? Ada anak yang ya standar lah, nilainya standar, matematika juga standar, bahkan atau bawah mungkin, bahasanya juga standar dan sebagainya. Tapi dia mempunyai teman yang banyak, dia pandai bergaul, dia sopan, itulah kecerdasannya. Itulah yang harus kita pupuk, yang harus kita tanamkan. Di buku lain saya pernah membaca bahwasanya kesalahan kita banyak itu kesalahan kita ya, kita atau saya lah, kesalahan saya. Itu ketika kita melihat, misalnya kita rapot datang, kita lihat nilai bahasa misalnya 999, matematika adalah 6 misalnya. Itu ada teori pendidikan, seorang pakar pendidikan yang mengatakan pasti rata-rata orang tua itu mengejar nilai yang kurang. Yang kurang harus ditambah dengan les dan sebagainya. Itu ada pakar yang mengatakan itu adalah kesalahan. Karena kenapa? Kita sudah tahu sebenarnya dia itu mempunyai kecerdasan dalam bidang bahasa. Kenapa yang dipupuk malah kecerdasan matematika? Nah, yang dileskan kenapa kok malah matematikanya? Atau sebaliknya, dia matematika bagus tapi bahasa Inggrisnya jelek. Langsung les bahasa Inggris bukan. Harusnya matematikanya ini yang dinaikkan, dileskan, dipupuk lagi lebih giat lagi agar memang muncul kecerdasan matematikanya maksimal benar, bukan malah beralih kecerdasan yang lain. Oke, itu yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yaitu bagaimana dia itu mengenali diri sendiri. Kalau interpersonal tadi mengenali orang lain, dia berbuat baik dengan orang lain. Kalau intrapersonal itu mengenali diri sendiri. Jadi di teori multiple intelligences yang ketujuh ini adalah bagaimana kita, bagaimana anak, bagaimana manusia itu intrapersonal itu bisa mengenali diri sendiri. Jadi bisa lebih pede, lebih berani, lebih bersabar, lebih qanaah dan sebagainya. Itu namanya kecerdasan interpersonal. Jadi kan kadang sering kita jumpai ya, dia itu tidak begitu menonjol dalam bidang apapun. Istilahnya olahraga juga nggak bisa, matematika juga pun seperti itu, bahasa juga, peringkat kelas juga di bawah. Tapi dia mempunyai kecerdasan, pasti mungkin saja dia kecerdasannya adalah interpersonal, yaitu dia sabar. Dia mempunyai kesabaran, dia mempunyai keuletan, dia mempunyai ketelatenan, dan itu suatu saat pasti akan menuai hasilnya dan akan menikmati. Dan kita jarang kita menganggap itu sebuah kecerdasan ya. Kita menganggap itu sebuah hal yang biasa, padahal itu adalah kecerdasan ya. Jadi kita tidak bisa memaksakannya itu tadi. Oke, yang ke-8 itu kecerdasan natural. Di teori kecerdasan multiple intelligence yang ke-8 itu natural, yaitu bagaimana kepekaan anak, kepekaan kita, kepekaan siswa, kepekaan manusia itu terhadap lingkungan sekitar. Ini saya temui juga, saya mempunyai salah satu anak didik ya yang itu nggak begitu menonjol, bahkan nggak begitu menonjol dalam akademik, ya enggak dalam tapi dia sangat peka terhadap lingkungan sekitar. Ada hewan, ada tumbuhan di sekitar, itu sangat peka sekali. Itu juga masuk dalam teori kecerdasan, yaitu kecerdasan naturalis ya. Mari sekarang sebagai guru pembelajar, orang tua pembelajar, kita lihat kecerdasan buah hati kita, siswa-siswi kita di mana. Apakah yang ke-9 misalnya kecerdasan moral, yaitu bagaimana dia beradab dalam masyarakat. Jadi moralnya itu seperti apa beradab dalam masyarakat. Misalnya dia biasa-biasa saja dalam hal akademik, tapi dia sangat-sangat beradab di masyarakat. Ketika ada kerja bakti dia ikut, ketika ada misalnya ronda malam, ketika ada takbiran dan sebagainya. Kalau umat Islam ya, ketakbiran itu dia rajin sekali. Itu namanya kecerdasan dalam bermasyarakat. Ya, tugas kita sebagai guru pembelajar, sebagai orang tua pembelajar adalah mengenali yang mana
di ranah mana, kecerdasan yang mana yang dimiliki oleh buah hati kita atau apa namanya siswa-siswi kita, atau bisa jadi ini kecerdasan apa ya, bahasa, berarti apa, leskan atau apa, pupuk ya, bukan leskan, pupuk di masalah kebahasaan. Nah, kecerdasan logika matematika, kecerdasan interpersonal misalnya. Oh, berarti anak ini harusnya belajar di sini, harusnya pelajarannya ini, harusnya fokus pada ini. Itu tugas yang berat, tidak hanya tugas seorang guru sebenarnya, tapi juga tugas seorang orang tua. Nanti tentang orang tua akan saya kupas lagi, akan saya review ya bukunya Pak Mudib ini yang berjudul apa namanya ini, Orang Tuanya Manusia, bukan ya, keliru ya, ini ya, Orang Tuanya Manusia. Untuk kemampuan itu sebenarnya seperti yang tadi kecerdasan ya. Di sini juga dijelaskan untuk kemampuan itu Pak Munif membagi, bahkan kita lihat di buku-buku yang lain ya, juga dituliskan ini, di sini dituliskan kemampuan itu ada 3 memang ya. Ada kognitif, ada psikomotorik, ada afektif. Kognitif itu adalah kemampuan dalam hal kemampuan berpikir, itu kognitif. Jadi bagaimana menyelesaikan soal dan sebagainya itu adalah kemampuan kognitif. Ini yang rata-rata kita jadikan apa namanya referensi, anak ini pandai, anak ini bodoh. Bahkan masih ada, meskipun ya ini yang sering kita jadikan menjustifikasi mengatakan anak ini pandai atau bodoh itu adalah dari segi kemampuan kognitif. Padahal masih ada 2 lagi kemampuan. Yang ini harusnya juga bisa dijadikan apa, anak ini pandai, cerdas atau kurang cerdas dan sebagainya. Bisa, yaitu kemampuan psikomotorik, yaitu gerak, dan kemampuan afektif, yaitu bagaimana kemampuan untuk bersikap. Yang di teori multiple intelligences tadi dikatakan ada intrapersonal, ada interpersonal. Oke. Yang terakhir, I would like to say bahwasanya untuk menjadi guru harus benar-benar mau belajar. Sesuai dengan kesimpulannya di sini ya, harus mau belajar, karena guru yang baik adalah guru yang harus terus belajar. Mengutip sedikit tentang guru di halaman 130 dan 131 di sini Pak Munif menuliskan bahwasanya bagaimana menjadi gurunya manusia itu ada 2 tipe guru juga ya, yang cara mengajar ini dari segi cara mengajarnya. Itu ada yang tipenya student center approach dan teacher center approach. Jadi pendekatan yang yang fokusnya pada guru saja, dan pendekatan yang fokusnya pada siswa. Saya sendiri ini sedang berpikir dan bermuhasabah atau introspeksi. Saya ini sendiri dalam hal ini itu cara ngajar saya itu student approach or teacher center approach or student center approach, itu saya masih sedang belajar. Yang jelas yang baik itu adalah student center approach ya. Jadi fokusnya itu adalah guru itu adalah sebuah fasilitator saja, dari fokusnya pada siswa. Jadi kriterianya kalau teacher center approach itu adalah siswa itu hasilnya adalah tahu apa. Itu tahu apa. Itu jadi kita ngajar, kita kasih informasi, selesai. Mereka tahu, beres. Itu berarti teacher center approach. Tapi kalau student center approach itu adalah di sini dijelaskan siswa hasil akhirnya siswa tidak hanya tahu apa, tapi juga bisa apa. Nah, jadi tidak hanya tahu apa, tapi bisa apa. Yang jelas yang terbaik adalah, yang paling baik dari 2 metode tadi adalah student center approach menurut buku yang dituliskan di sini. Ini ada di halaman 131 dan 132. Jadi saya sedikit ingat tentang student center approach and teacher center approach tadi, yang salah satu indikasinya adalah ketika fokusnya itu pada guru saja, guru lebih berkuasa, itu nanti siswa itu hanya tahu apa. Tapi kalau melibatkan siswa atau student center approach, itu siswa itu akan tahu apa dan bisa apa. Ini yang menjadi PR kita semuanya ya. PR juga kita selama bareng-bareng belajar. Saya tergelitik dengan
statement yang barusan ya, yang ada di sini juga halaman 130 dan 131, student center approach dan teacher center approach tadi, bahwasanya ada ungkapan yang mengatakan mediocre teacher tells, and then the good teacher explain, and the superior teacher demonstrates, and the great teacher inspires. Itu kalau yang guru yang mediocre teacher, guru biasa itu memberitahu. Yes, sekarang misalnya sholat itu hukumnya wajib, kasih tahu, beres. Itu mediocre teacher, guru yang biasa. Yang guru yang baik, the good teachers explain. Kenapa sholat itu wajib? Nah, itu dijelaskan. Kenapa sholat itu wajib? Bagaimana? Kenapa sholat itu wajib? Itu the good teacher. Itu ada ungkapan seperti itu. And the superior teacher demonstrates. Dan guru yang superior itu memberitahu, habis itu menjelaskan dan mempraktekannya. Jadi bisa apa di sini berarti yang demonstrate ini ya, baru superior teacher itu yang demonstrate. Demonstrate itu berarti mempraktekannya. Itu nanti siswa itu akan fokus tidak hanya tahu apa tapi juga bisa apa. Tapi jelas yang saya suka adalah the great teacher inspires. Jadi guru yang baik, the great teacher ya. The great teacher itu adalah yang menginspirasi. Jadi sebenarnya guru kita itu tidak hanya yang ada di depan kelas, tidak hanya yang memakai seragam dan sebagainya. Siapapun itu bisa menjadi guru kita semuanya. Bahkan yang paling utama adalah yang menginspirasi kita. Siapa itu, entah itu tokoh, entah itu bahkan orang yang tidak pernah kita bertemu pun itu bisa menjadi guru kita jika dia menginspirasi. Pertanyaannya, inspirasi baik atau inspirasi yang buruk? Mereka adalah the great teacher. Jadi PR kita adalah mencari, siswa-siswi semuanya juga mencari inspirasi-inspirasi untuk hidup kita yang baik-baik sehingga mereka semuanya menjadi the great teacher, our great teacher. Oke. Saya kira cukup dulu ya. Sekali lagi ada kurang lebihnya dari video ini merupakan pendapat saya setelah membaca buku ini. Nanti kalau tidak ada yang tidak sesuai, kurang berkenan dan sebagainya, saya sangat open minded, kita bisa berdiskusi bareng-bareng. Thank you Pak Munib. He is my inspiring teacher ya. Jadi beliau salah satu guru inspirasi saya, meskipun saya tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi saya membaca-baca buku beliau, keren semuanya. Oke, yang ingin beli, entah sekarang harganya berapa, saya dulu beli terakhir itu tahun 2018 ya, itu 89.000 di toko-toko terdekat atau di online juga bisa. Yang ingin membaca lebih detail. Bagaimana? Tentang yang terakhir yang tidak bisa saya jelaskan di sini, review adalah tentang lesson plan. Lesson plan itu adalah kalau sekarang adalah RPP yang sangat keren sekali di sini. Sangat keren sekali. Jadi tidak ada pentoliman di sini. Oke. Maksudnya tidak ada pentoliman adalah sangat-sangat sesuai dengan fitrah manusia. RPP-nya sangat sesuai dengan fitrah manusia, sangat keren, pokoknya keren. Bisa dibaca lagi ya, bisa dibaca. Semoga bisa bermanfaat dan ada sedikit ghiroh untuk kita semuanya untuk lebih giat membaca demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Thank you for watching. I'm sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.